Berjumpa kembali bersama Alpi Channel ya. Kemarin kita sudah memasuki pertemuan yang ke-22 ya. Hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang ke-23 ya. Dalam belajar membuat aplikasi dengan menggunakan VBA Excel ya. Jadi apabila pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sifatnya ya, dapat kita buatkan aplikasinya ya untuk menghemat waktu dalam bekerja. Di samping itu pula ya, apabila dibuatkan aplikasi ini ya, operatornya cukup menginput data ya. Tidak perlu begitu banyak mempelajari masalah perintah-perintah Microsoft Excel ya. Cukup hanya bisa menginput ya secara otomatis nanti ya, hasilnya sesuai dengan format yang sudah dibuat di aplikasi tersebut. Jadi kita buka dulu ya ininya, daftar namanya. Nah, ini disebut di daftar nama ini disebut dengan sheet ini ya, sheet database-nya ya. Kita kemarin sudah sampai developer ya, Visual Basic. Kita buka aja coba menu utamanya ya. Menu utama ya, kita buka, kita run ya. Kalau ini input data peserta, bila ada peserta yang baru masuk ini ya, baru masuk mendaftarkan diri. Jadi ini kita perhatikan nomor peserta ada kutipnya ya, mengapa ya? Saya tutup dulu ya. Kita buka Microsoft Excel-nya. Jadi hari ini kita hanya mengulang-ulang ya. Seperti ini ya. Berarti mungkin terjadi di codingnya ya. Ini berarti di user prompt 1 ini ya, di sini ya. Nah, mengapa? Oh, ada di inisialnya ya, di inisial ya. Oh, ini ya. Nah, coba kita delete ya. Kalau kita run, nah seperti itu ya dia ya. Jadi tidak ada lagi kutipnya karena sudah kita perbaiki tadi ya. Kemudian kalau kita menginput baru data ya, misalkan kita pencari datanya nanti ya. Tahun berapa? 1977 misalnya ya. Bulan Mei. Tanggal 2 Mei ya. Jenis kelamin laki-laki, kita input ya. Masuk ya datanya ini ya. Nah, ini Budi tadi ya. Kita tutup dulu ya. Nah, cuma nomor pesertanya kita belum melihat nih. Nah, nomor pesertanya ada kendala ya. Hanya tercatat 13. Seharusnya ada digit di belakangnya ya. Kita dilihat dulu ya. Jadi kita perhatikan codingnya lagi. Jadi kalau mencatat itu ada di input ini ya. Nah, di input ini codingnya. Berarti yang di sini yang dikasih label ya, bukan di situnya tadi. Nah, coba kita jalankan. 13 tadi Budi ya. Kemudian tempat tanggal lahir Buntok tadi ya. Tahun 77 misalkan ya. Ini mengingat-ingat nama-nama keluarga aja ya. Nah, input laki-laki. Nah, masuk ya. Berarti sudah kita perbaiki untuk coding nomor peserta ya, agar tidak ada tampilan kutip aja. Berarti kutipnya dirubah ke input ya. Ini kemarin masalah input data peserta ya yang kita buat. Kemudian
kalau kita lihat di server 2 ini ya, ini kita klik menu utamanya dulu ya. Itu adalah ini ya. Nah, input data peserta. Jadi ini coding ini untuk pencarian ya, hanya untuk menginput nilai peserta ya. Nah, untuk Budi ya tadi ya belum ada datanya ya. Kalau yang lain kan ada datanya sudah. Jadi kalau yang ini belum ada Budi ya. Jadi si Budi ini kita masukkan aja nilainya misalnya 80 ya. Nilai prakteknya 85 misalnya ya. Langsung terisi di sini kita update ya. Nah, data berhasil diupdate katanya. Oke. Nah, maka data Budi ini tadi ya masuk datanya ya. Jadi kotak dialog tadi ya kalau seperti ini ya. Kotak dialog, maaf data yang akan diupdate kurang lengkap. Nah, ini kurang lengkap ini oke ya. Karena di ininya apa? Di sininya di ini belum kita tentukan ya. Jadi informasi seperti itu ya. Saya ingin jelaskannya dulu ya, yang masalah yang pecah kemarin ya. Informasi seperti itu ada di tombol edit ini ya. Nah, ini fungsi logika ini. Ya, jika label 70 atau label 19 maka muncul kalimat ini ya. Kotak dialog tadi ya, sedangkan data yang berhasil diinput tadi itu kotak dialognya ini ya. Nah, ini ya. Jadi penjelasan mengenai MMBook itu ya, SDBook itu kotak dialog ya, apabila tidak terpenuhi unsur logikanya ya, atau terpenuhi unsur logikanya ya, bisa tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi, tergantung apakah dia sebagai atau sebagai tidak terpenuhi ya. Jadi ya, untuk pertemuan 3 ini tadi ya, saya hanya menyampaikan masalah perbaikan terhadap nomor peserta di tampilan user form input data peserta ya. Yang mana bila kita tidak tampilkan kutipnya di situ ya, maka nomor peserta jumlah digitnya kurang ya. Hanya ditampilkan angkanya saja ya, berapa, misalnya 13 saja, enggak ada. Kalau kita ada 5 digit ya, enggak ada 0 di depannya. Jadi tadi kita alihkan ke ininya ya, ke coding inputnya ya, dimana label itu sebelum diinput ya digabungkan dulu dengan kutip, tanda kutip ya. Nah, ini tadi coba saya buka kembali ya. Ya, server 1. Nah, ini ya. Nah, kalau ada penggabungan ini, maka untuk data nomor pesertanya ya, ini ya, 0 yang di depan angka itu ya, nah akan ditampilkan hanya misal seperti 14 ini, hanya 14 saja diketiknya di sini ya. Nah, ditampilkannya tagnya 00-nya itu ya. Jadi ini data tag namanya ya, ini tag nih. Nah, kalau data numerik kan data yang murni, misalnya 14 itu ya. Nah, jadi bagi yang baru bergabung ya, jangan lupa subscribe. Yang sudah bergabung jangan lupa di like ya, agar bisa berkembang channel ini ya. Nah, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya ya. Terima kasih.